Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ya teman-teman, pada hari ini kita semua masih diberikan nikmat sehat sehingga bisa melakukan aktivitas seperti biasanya. Teman-teman, hari ini diajak Bunda melihat video tentang peringatan Hari Raya Idul Adha. Karena besok pada hari Selasa tanggal 20 Juli tahun 2021 kita memperingati Hari Raya Idul Adha yang bertepatan pada tanggal 10 Zulhijjah. Nah, mari kita simak bersama-sama video Bunda-Bunda Mutiara Biru. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Halo. Hai. Namamu siapa? Aku Mutiara. Kamu bisa panggil aku Muti. Kamu namanya siapa? Namaku Biru. Oh, Biru. Aku tidak pernah melihat kamu di sini sebelumnya. Iya, aku baru pindah ke sini. Oh alah, iya kamu baru pindah ya. Selamat datang Mas Biru. Terima kasih. Semoga kerasan ya di sini. Oh iya Muti, kamu mau kemana? Aku mau beli kambing buat kurban. Hah? Apa itu kurban? Wah Biru, kamu belum tahu ya? Sebentar lagi kita akan merayakan Hari Raya Idul Adha. Hah? Hari Raya Idul Adha? Kemarin kan kita sudah merayakan Hari Raya. Iya Biru, aku jelaskan ya. Umat Islam punya dua hari raya, Idul Fitri dan Idul Adha. Nah, sekarang kita membahas tentang Idul Adha. Idul Adha adalah hari raya umat Islam yang dirayakan setiap tanggal 10 Dzulhijjah. Seperti hari raya Idul Fitri, pada hari raya Idul Adha, pagi harinya kita juga diperintahkan untuk melaksanakan sholat Idul Adha. Sholat Idul Adha dilaksanakan berjamaah di masjid maupun di lapangan terbuka. Selesai melaksanakan sholat Idul Adha, biasanya dilakukan penyembelihan hewan kurban. Nah, karena itulah Hari Raya Idul Adha bisa juga disebut dengan Hari Raya Kurban. Gitu Biru. Oh gitu. Terus hewan kurban apa saja yang dibuat untuk kurban? Hewan yang boleh untuk berkurban, kambing untuk 1 orang, sapi untuk 7 orang, dan unta untuk 7 orang. Ingat ya teman-teman, kurban diwajibkan bagi orang yang mampu. Kalau aku nggak punya uang, bagaimana cara membeli hewan kurbannya? Makanya itu, mulai sekarang kita harus menabung kalau mau berkurban. Aku juga kemarin menabung. Kalau gitu, aku sekarang mulai belajar menabung supaya tahun depan aku bisa berkurban, Muti. Iya, pintar Biru. Muti doakan tahun depan Biru bisa berkurban supaya mendapat pahala dan disayang sama Allah. Amin. Biru, sudah dulu ya. Aku mau beli hewan kurban dulu. Iya Muti. Iya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Muti.
Syarat hewan kurban. Yang pertama yaitu sehat. Yang kedua, tidak cacat. Yang ketiga, merupakan binatang ternak seperti kambing, domba, sapi, dan unta. Yang keempat, milik sendiri. Yang kelima, cukup umur. Untuk usia kambing minimal genap 1 tahun. Untuk usia domba minimal 6 bulan. Untuk usia sapi minimal genap 2 tahun. Dan untuk usia unta minimal genap 5 tahun. Yang terakhir, hewan kurban disembelih pada waktu yang sudah ditentukan pada tanggal 10 Zulhijjah setelah sholat Idul Adha sampai tanggal 13 Zulhijjah. Manfaat berkurban. Yang pertama, mendekatkan diri kepada Allah. Yang kedua, mensucikan diri dan harta benda. Yang ketiga, menghapus dosa. Keempat, sebagai rasa syukur atas rezeki yang dititipkan oleh Allah kepada kita untuk disalurkan kepada orang yang lebih membutuhkan. Demikian manfaat berkurban. Asal mula berkurban. Ibadah kurban berawal dari kisah Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail. Alkisah. Pada suatu hari, Nabi Ibrahim bermimpi. Dia diperintahkan oleh Allah untuk menyembelih anaknya yang bernama Ismail. Ketika bangun, Nabi Ibrahim bercerita tentang mimpinya. "Hai anakku Ismail, aku telah bermimpi. Aku diperintahkan Allah untuk menyembelih kamu. Bagaimana Ismail? Apakah kamu bersedia untuk disembelih?" Ismail pun menjawab tanpa ragu, "Wahai ayahku, kalau itu perintah dari Allah, maka laksanakanlah. Aku insya Allah ikhlas. Aku bersedia untuk disembelih karena Allah." Kemudian Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail melakukan perjalanan. Mereka menuju suatu bukit di daerah Mina. Dalam perjalanannya, mereka diganggu oleh setan. Setan ini mencoba untuk mempengaruhi Nabi Ibrahim agar tidak jadi menyembelih Ismail. Apakah Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail mau? Tidak. Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail tetap akan melaksanakan perintah Allah. Nah, Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail ini melempari setan itu dengan kerikil, sehingga Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail dapat melakukan perjalanan ke bukit yang dituju. Sampai di atas bukit, Nabi Ibrahim menidurkan anaknya untuk disembelih. Namun, apa yang terjadi? Atas izin Allah, Nabi Ismail digantikan dengan domba. Alhamdulillah, Nabi Ismail tidak jadi disembelih. Tetapi yang disembelih apa tadi? Benar, yaitu domba. Ya. Nah, teman-teman, itu adalah kisah dari penyembelihan hewan kurban. Allah hanya menguji Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail untuk melaksanakan perintahnya dan berkurban. Kita teladani ya kisah ini.
Nah, tadi sudah mendengarkan cerita tentang Idul Adha atau Hari Raya Kurban. Siapa yang mau disayang Allah? Yang mau dapat pahala? Salah satu cara memperbanyak pahala adalah dengan berkurban. Siapa yang mau berkurban? Nah, kita bisa mulai sekarang kita belajar menabung supaya tahun depan bisa berkurban. Sekarang teman-teman diajak Bunda membuat celengan berbentuk kambing. Kalau celengannya sudah jadi, memasukkan uang ke dalam celengan. Nah, seperti ini ya. Kalau sudah banyak, sudah penuh celengannya, kita bisa membeli kambing buat kurban. Teman-teman, sudah belajar bersama-sama tentang peringatan Idul Adha ya. Ada apa itu Idul Adha? Apa itu hewan kurban? Syarat hewan kurban dan manfaat hewan kurban. Jangan lupa teman-teman membuat celengan bersama dengan Mama. Nanti yang sudah selesai celengannya bisa berfoto dengan celengannya dan bisa dikirim ke Bunda kelasnya masing-masing. Mulai hari ini teman-teman bisa memulai memasukkan uang ke dalam celengan agar tahun depan teman-teman bisa berkurban. Amin. Terima kasih teman-teman. Sampai ketemu di lain kesempatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami keluarga besar KBTK Mutiara Biru mengucapkan selamat